Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini mungkin membahas kita mau bahas ini. Kita akan review box Pannier. Ini produksi dari Adiputra Adventure. Letak tempat produksinya itu di Solo. Jadi masih dekat-dekat Karanganyar sih, tetanggaan. Ya, untuk review box ini sendiri, ini saya beli pada bulan Februari akhir kemarin. Itu lupa harganya, tapi mungkin list harganya itu nanti pas lebaran ini nanti mungkin akan agak sedikit berubah daripada pas saya beli dulu. Soalnya kabar-kabarnya sih bahannya pun naik harganya, jadi kan harga per unitnya akan naik, tapi nanti menyesuaikan saja. Oh ya, kita kembali lagi box ini Pannier lokal. Oke, kenapa saya pilih Adiputra? Padahal ya mungkin kalian sudah tahu seatbox saya Guardian, dan pilihan saya ke Adiputra ini karena ya sama-sama lokal, brand lokal. Untuk Adiputra ini sendiri udah masuk pasar ekspor juga, udah diekspor ke Malaysia, Singapura. Jadi ya dari kualitas pun tentu bukan sebuah masalah sih. Box ini sendiri karakteristiknya sangat kuat, bisa dibilang kuat karena dari produsen sendiri itu menggunakan bahan yang tebal. Jadi untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu mungkin crash atau apa, box ini jauh lebih aman lah intinya lah. Jadi jauh lebih bisa melindungi daripada mungkin box-box plastik. Itu yang saya suka dari Pannier sih. Dan satu lagi, karena ini produk lokal, dan saya sangat saranin buat kalian semua untuk lebih memilih ke produk lokal. Karena apa? Karena dengan kita membeli produk lokal, kita berarti menghidupkan UMKM dan juga kita sama saja memajukan NKRI gitu loh. Kan kalau kayak Givi, Kappa, Sat dan lain-lain itu kan produk-produk luar. Ya mungkin harganya jauh lebih terjangkau dan karena materialnya plastik kan jadi lebih ringan. Tapi kan untuk saya suka Pannier karena emang bentuknya itu sangat gagah itu loh. Jadi buat motor-motor adventure itu kalau pakai box Pannier itu sangat-sangat perfect. Jadi kegantengannya bertambah, makin kelihatan gagah gitu loh. Dan untuk Adiputra ini sendiri keunggulan pertama karena bahan yang digunakan itu tebal. Terus pengerjaannya itu sangat rapi. Untuk pengerjaan sudut-sudutnya seperti ini, itu kan sangat rapi. Terus ini kan kalian biasanya kan untuk produk-produk lain itu kalian melihat yang namanya sambungan di daerah lambung sini, tapi kan kalian hampir nggak melihat sambungan di box ini kan. Itu karena sambungannya berada di belakang ini sambungannya, jadi ini bagian terpisah. Di sini letak sambungannya. Tuh sambungannya. Tapi nggak kelihatan, jadi kelihatan rapi.
Box ini emang rapi, sangat rapi. Jujur, saya sangat suka box ini karena pengerjaannya yang rapi, bahannya juga bagus, tebel, dan untuk interiornya juga lumayan lah, seperti box-box pannier pada umumnya. Untuk modelnya emang saya pilih model ini karena menyamakan dengan Guardian saya yang di sana itu kan hitam ada listnya silver, dan itu kan produk sebelah. Kalau ini kita lagi bahas produknya Guardian. Jadi untuk untuk Adiputro sendiri itu memang recommended dan worth it, karena box ini mungkin akan jarang kita temui di area Solo dan sekitarnya. Itu akan cukup, mungkin untuk saat ini masih cukup jarang ditemui, tapi untuk wilayah luar Jawa dan mungkin Malaysia itu udah naik. Jadi emang pasarnya itu pasar di luar Jawa atau luar daerah gitu loh. Karena mungkin kan kalau orang-orang sini itu kan lebih ke arah merek ya. Kalau mereknya terkenal itu pasti kualitasnya bagus, tapi kan juga nggak melulu soal merek. Soalnya penyer lokal handmade seperti ini memang tidak semuanya jelek, dan tidak semuanya itu yang murah itu punya kualitas yang murahan gitu loh. Mungkin ini salah satu contohnya. Box ini lumayan murah jika dibanding dengan produk-produk yang lebih ternama, maksudnya emang sama-sama lokal tapi lebih terkenal lah, seperti produk-produk lain yang udah punya nama. Tapi yang saya lihat itu dari segi kerapian, terutama kan kalian pasti paling menilai itu bagian sudutan seperti ini. Sudutan itu biasanya kurang rapi. Banyak sih produsen panir yang kualitas gimana ya, sayang banget. Emang namanya udah besar, udah terkenal lah, tapi kualitasnya malah menurun. Dan Adiputro ini mungkin mereknya emang belum terlalu wah ya untuk kalangan kita, tapi untuk kualitasnya oke lah. Ini box recommended, saya sangat saranin untuk box ini. Kalian perlu beli, kalian juga perlu punya untuk box ini. Dan lagi, box ini tentu kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan. Untuk saya beli Februari kemarin itu mungkin untuk penguncian. Yang pertama itu penguncian ya. Kalau sekarang zamannya pengunciannya udah pakai stainless, tapi kemarin itu masih pakai aluminium. Pengunciannya ini masih pakai bahan aluminium. Sementara box saya yang satunya itu udah pakai stainless. Dan kemarin saya juga udah cukup ngobrol sama Mas Adi, ownernya Adiputro. Itu katanya kemungkinan habis lebaran itu bakal rilis yang pengunciannya stainless. Jadi kalau penguncian stainless itu bahannya itu jauh lebih keras sih. Jadi lagi pula juga jauh lebih kelihatan lebih bagus sih. Sebenarnya sama saja sih dari fungsinya penguncian, tapi mungkin perbedaan komponen itu yang membuat kan trennya gitu. Sama untuk Adiputro sendiri itu belum ada versi quick release nya, karena kemarin saya tanya itu kenapa belum pakai quick release, karena dari Mas Adi sendiri itu beliau ingin pakai quick release kalau udah melakukan riset yang dalam. Jadi nggak asal-asalan bikin quick release, tapi memang quick release yang benar-benar kuat. Karena kan mungkin buat kalian yang punya temen atau kalian sendiri yang udah merasakan beberapa quick release yang lepas atau quick release yang ya loaded atau apalah, itu kan sering terjadi. Itu kan karena mungkin desain dan juga riset dari pembuat itu mungkin memang masih kurang. Jadi mungkin ya
pokoknya quick release gitu, mungkin kan seperti itu. Tapi untuk Adiputra sendiri ini memang dipikir benar-benar. Jadi jika nanti mungkin quick release, ada quick release itu kemungkinan juga akan segera hadir. Itu yang quick release itu kemungkinan bukan cuma quick releasean, tapi emang bener-bener kuat, bener-bener, jadi bener-bener sama kayak pas di baut. Ini kan masih di baut nih, nah, jadi memang masih bener-bener tidak mengurangi kualitas dari ketahanan box itu sendiri. Jadi malah bertambah bukan berkurang dari segi safety-nya sendiri. Karena kan juga bahaya juga sih kalau misal tiba-tiba box kalian terbang gitu kan, seperti di video-video sebelah itu ada banyak yang terbang. Itu kan ya lucu tapi ya berbahaya juga sih untuk pengguna jalan lain, terutama kalau di belakang ada mobil atau motor kan ya. Box ini kalau kena orang ya bisa masuk rumah sakit ini kan lumayan berat juga. Itu kan ya. Yang kedua adalah bobot. Menurut bobot box ini emang lumayan berat karena emang bahannya sendiri yang enggak plastik, maksudnya bukan dari plastik. Bahannya tersedia 3, aluminium, terus galvanis dan juga stainless. Nah, kalau stainless itu yang paling berat sih sepertinya menurut gua. Kalau yang paling ringan itu aluminium, tapi kalau Adiputra itu kalau aluminium pakainya yang tebel-tebel. Jadi ya sebenarnya sama saja sih. Jadi semakin mungkin buat kalian yang penyuka box-box yang penting safety lah, yang penting kualitas lah, kekuatannya lah ya, dibanding produk-produk yang udah ternama karena kekuatannya terus harganya selangit, mendingan inilah. Sama-sama mungkin kualitasnya nggak bisa jauh dari segi ketahanan. Terus untuk untuk harga tentu sangat jauh, karena mungkin kalau bisa dibilang ada box yang harganya entry level, ini salah satu kelas yang lumayan, kelas yang nggak bisa dibilang entry level tapi nggak bisa dibilang flagship juga. Dan juga untuk harganya itu sangat ramah, terutama buat kantong pelajar sih. Kan mungkin banyak dari kita yang memang kantong pelajar, terus nggak ada dana juga karena kan mungkin karena pandemi covid ini yang masih belum stabil sih. Jujur saya juga agak kecewa ya punya box, karena malah jarang dipakai karena pandemi seperti ini. Dan itu untuk ruangan utama tadi kan kalian sudah lihat nih, ruangan utamanya cuma satu ruangan full tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada jaring, bisa memaksimalkan kapasitas juga. Dan untuk ukuran 35 liter ini muat helm MTS Supermoto. Kan buat kalian para petouring kan nggak pernah asing dengan kata-kata atau brand MTS Supermoto kan. Jadi ya mungkin untuk kalian yang punya helm MTS Supermoto dan juga pengen beli box yang Pioneer, terus bisa dimasukin helm itu, bisa buat nyimpan helm itu, ini kalian pakai yang 35 liter ini 35 liter. Kita akan coba tes kekuatannya. Oke. Kalau dibanding box-box plastik sih nggak ada apa-apanya lah box-box plastik lah, bukan dari segi kekuatan tuh. Ini kuat banget karena emang udah didesain begitu. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, emang box ini emang recommended, box ini dari Adiputra. Dan terima kasih buat Mas Adi Setiawan yang udah ngasih barang spesial. Intinya ini adalah spesial dan saya beli itu pas ada potongan harga juga, jadi harganya juga spesial, barangnya spesial.
pengerjaannya juga lumayan karena pas itu terkendala oleh cuaca juga, tapi ya nggak apa-apa lah. Box ini memang luar biasa. Ayo kita sama-sama sebagai warga Indonesia, kita kembangkanlah UMKM dalam negeri, kita kembangkan anak-anak bangsa kita yang mencoba berkarya. Jangan malah kita ultimatum, bokmu elek, jangan begitu. Kita harus support, kita harus bisa support mereka dengan cara membeli produknya, karena dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, kita sama saja menghargai jerih payah anak-anak bangsa kita sendiri gitu loh. Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini, untuk sesi-sesi ngobrol-ngobrol ya, lebih-lebih ngobrol-ngobrol sih sambil bicarain tentang Adiputra Adventure ini. Mungkin kalau ada yang bermanfaat bisa kalian ambil, kalau ada yang salah kata itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.